Halo semua, balik lagi di channel Maulana Eka Pratikta. Sekarang kita akan lanjutin materi pembahasan kita. Hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung part 1. Nah, hari ini kita akan bahas tentang unsur, luas, dan volume tabung. Oke, kita next ya. Nah, yang pertama kita perlu tahu apa itu bangun ruang sisi lengkung. Jadi bangun ruang sisi lengkung itu merupakan bangun ruang yang mempunyai sisi lengkung ya. Jadi bangun ruang itu ada dua, bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung. Nah, hari ini kita akan bahas tentang tabung. Tabung itu apa sih? Tabung itu bangun ruang 3 dimensi yang memiliki tutup dan alas berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini ada contoh-contoh bangun ruang. Ya, ada tabung, ada bola, dan juga ada kerucut. Nah, hari ini kita akan bahas tentang tabung. Oke. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang unsur-unsur tabung. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Di sini ada gambar tabung dan juga ada gambar jaring-jaring tabung. Nah, tabung itu bentuknya seperti ini. Yang di bagian bawah ini namanya alas tabung. Ya, kalau di jaring-jaringnya dia bentuknya bentuknya dia lingkaran dan juga dia memiliki tutup tabung. Alasnya dan tutupnya ini berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama. Nah, tabung ini juga memiliki tinggi, memiliki R atau yang kita kenal dengan jari-jari ya. Nah, di sini kita lihat. Yang pertama ada sisi. Tabung memiliki 3 sisi yang berbeda, yaitu sisi atas, tutup, ya, sisi alas dan juga sisi lengkungnya. Yang disebut selimut tabung ya. Selimutnya di sini berbentuk persegi panjang. Kemudian tinggi itu adalah jarak antara bidang alas dan juga bidang tutup pada tabung yang bisa dinotasikan dengan huruf T. Ini ya, dari alas sampai dengan tutup. Berikutnya ada jari-jari. Jari-jari bisa dinotasikan dengan huruf R, sedangkan diameter merupakan 2 kali dari jari-jari atau D ya. Jadi kalau jari-jari itu cuma setengah dari lingkarannya ini, sedangkan kalau diameter dia penuh atau 2 kali dari jari-jari. Oke. Nah, berikutnya ada sifat-sifat tabung. Sifat yang pertama, tabung memiliki 3 buah sisi, yaitu 1 persegi panjang dan 2 lingkaran yang bisa kita lihat di jaring-jaring tabung tadi ya. Yang kedua, tabung tidak memiliki sudut dan rusuk. Nah, berikutnya tidak memiliki diagonal bidang ataupun bidang diagonal. Nah, yang berikutnya memiliki sisi alas dan sisi atas berhadapan yang kongruen. Berartinya bentuknya dan ukurannya juga sama. Tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat bidang lingkaran atas. Jadi titik pusat lingkarannya ya. Bidang tegak tabung merujut lengkungan yang disebut selimut tabung. Oke. Next. Nah, di sini kita akan bahas luas sisi tabung ya. Nah, pertama kita lihat gambar yang tadi. Nah, di sini luas alas itu sama dengan luas tutupnya ya. Kenapa? Ya karena bentuknya sama-sama lingkaran. Jadi luas alas sama luas tutupnya itu sama. Artinya kita bisa pakai rumus lingkaran yang sudah pernah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Apa rumus lingkarannya itu? Rumus lingkarannya adalah pi r kuadrat. Oke. Nah, sedangkan luas selimutnya itu sama dengan luas persegi panjang karena kalau dilihat bentuk jaring-jaringnya itu dia berbentuk persegi panjang. Nah, panjangnya apa? Panjangnya itu merupakan keliling dari alas. Jadi kalau tabung itu dibuka, panjangnya ini merupakan sama dengan keliling dari alasnya atau keliling dari lingkarannya ini. Sedangkan rumus lingkaran itu adalah 2pi r. Lebarnya itu sama dengan tinggi tabung ya. Ini kita hapus biar sedikit kelihatan. Tinggi tabung atau T.
Nah, sehingga luas selimut tabung itu sama dengan 2 pi RT. Ini rumusnya ya. Nah, berikutnya luas permukaan tabung itu berarti kan luas alasnya ditambah luas selimutnya ditambah luas tutupnya. Berarti luas permukaan tabung itu sama dengan pi R kuadrat ditambah 2 pi RT ditambah pi R kuadrat. Atau kalau disederhanakan dia menjadi 2 pi R dikali R ditambah T. Ini ya rumusnya ya. Nih. Oke. Nah, tapi di sini ada catatan ya. Dalam soal-soal, jika tidak ada keterangan, maka tabung yang dimaksud adalah tabung tertutup. Disebut luas tabung. Jika tabung tanpa tutup, nah maka perhitungannya hanya menambahkan luas alas ditambah luas selimutnya aja. Seperti itu. Jadi kita harus teliti membaca soalnya nanti. Oke. Oke, di sini kita akan bahas contoh soalnya ya. Pertama, saya akan tampilkan rumusnya biar kalian bisa sambil mengingat-ingat. Oke, sebuah tabung mempunyai tinggi 21 cm dan jari-jari alasnya 6 cm. Tentukan luas selimut tabung dengan pi sama dengan 22/7. Ya, pertama-tama kalian harus tulis dulu apa yang diketahui di soal ya. Di sini diketahui T-nya sama dengan 21 cm. Kemudian jari-jari alasnya R sama dengan 6 cm ya. Yang ditanya adalah luas selimut tabung. Nah, ini kita tanya. Oke, langsung aja kita jawab. Di sini luas selimut sama dengan 2 dikali pi RT. Berarti sama dengan 2 dikali 22/7 dikali R-nya berapa? R-nya 6. Kemudian tingginya 21. Di sini 7 sama 21-nya bisa dicoret. Jadi 21 bagi 7 dapatnya 3. Berarti tinggal kita hitung aja. 2 dikali 22 dikali 6 dikali 3. Itu dapatnya 792 cm persegi ya. Itu untuk pembahasan soal nomor 1. Nah, berikutnya lagi contoh soal yang kedua. Berapakah luas plat besi yang dibutuhkan jika akan dibuat drum tanpa tutup dengan tinggi 1,5 meter dan diameternya 1,4 meter ya. Oke, di sini ditampilkan rumusnya dulu biar kalian sambil ingat-ingat ya, biar mudah diingat. Oke, jadi di sini dia diminta tabung tanpa tutup ya. Pertama-tama kita tulis dulu informasinya. Ada T sama dengan 1,5 meter dan diameternya sama dengan 1,4 meter. Artinya kalau jari-jarinya berarti setengahnya ya, dia jadi 0,7 meter. Nah, di sini saya akan ubah bentuknya menjadi pecahan supaya lebih mudah dikerjakan. Berarti kalau 1,5 ini dirubah jadi 15/10 meter. Yang 0,7 ini dirubah jadi 7/10 meter ya. Dirubah atau nggak dirubah sama aja, itu biar lebih memudahkan kita dalam menghitungnya. Yang ditanya adalah luas tabung tanpa tutup ya. Itu yang akan kita cari nanti. Oke, langsung aja kita kerjakan ya. Nah, luas tabung tanpa tutup itu sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Nah, berarti luas alasnya apa? Luas alasnya ini ya, nih pi R kuadrat ditambah luas selimutnya ini 2 pi RT ya, atau bisa kita sederhanakan pi R dikali R
ditambah 2T. Gitu ya. Langsung aja kita masukkan, substitusikan angka-angka yang sudah diketahui. Pi-nya kita bisa pakai 22/7 dikali R-nya 7/10 dikali 7/10 ditambah 2T. T-nya berapa tadi? T-nya adalah 15/10. Nah, gini ya. Berikutnya 7 sama 7 bisa kita coret habis ya. Berarti kita dapat 22/10 dikali 7/10. Ini 2 dikali 15 dapatnya berapa? 30 ya. Berarti bisa aja langsung kita jadikan 7 ditambah 30 penyebutnya 10 ya. Nah, ini kita tengahin biar mudah. 7 ditambah 30/10. Berarti kita peroleh sama dengan 22/10 dikali 37/10. Sehingga kita peroleh hasilnya setelah kita hitung dapatlah 8,14 meter persegi ya. Jadi luas plat besi yang dibutuhkan adalah 8,14 meter persegi. Di sini kalau kalian sudah paham konsepnya, tinggal kalian perlu teliti dalam proses perhitungannya. Oke? Nah, next. Nah, kita akan bahas tentang volume tabung. Oke, kita lihat di sini gambarnya ya. Tabung dapat dipandang sebuah prisma yang alasnya berbentuk lingkaran ya. Nah, volume itu pada bangun ruang sama dengan luas alas dikali tingginya. Nah, pada tabung luas alasnya yaitu berupa lingkaran, sehingga rumus volumenya adalah V sama dengan Pi R kuadrat T ya. Atau jika diketahui diameternya, V sama dengan 1/4 VD kuadrat dikali T. Oke, di sini kita akan bahas contoh soal yang pertama ya. Di sini saya tampilkan rumusnya biar kalian sambil ingat-ingat. Sebuah tabung mempunyai tinggi 14 cm dan jari-jari alasnya 3 cm. Tentukan volume tabung tersebut. Oke, berarti pertama-tama kita harus tulis apa yang diketahui dulu ya. Di sini ada ya, T-nya sama dengan 14 cm, kemudian R-nya di situ berapa? R-nya 3 cm. Yang ditanya adalah volume tabung. Berarti bisa saja langsung kita cari. Volume sama dengan Pi R kuadrat T. Berarti Pi-nya kita bisa pakai 22/7 karena di situ ada kelipatan 7 ya. 22/7 dikali R-nya berapa? 3 ya. 3 dikali 3 dikali T-nya 14. Di sini 7-nya bisa kita coret sama 14, dapatnya 2. Berarti tinggal 22 dikali 3 dikali 3 dikali 2. Diperoleh 396 cm kubik. Nah, itu jawaban dari soal nomor 1. Sebuah tempat penampungan air berbentuk tabung dengan tinggi 2 meter dengan diameter 7 desimeter. Nah, alas penampungan air itu bocor sehingga air keluar dengan debit rata-rata 5 liter per menit. Jika air dalam tempat penampungan tersebut mulanya penuh, maka air akan habis dalam waktu titik-titik menit. Oke, kita akan cari ya, sedikit naik level sedikit soalnya ini. Nah, kita akan tulis dulu apa yang diketahui. Di sini ada kecepatan air atau debit air rata-rata. Itu kita misalkan dengan Q sama dengan volume dibagi T, time atau waktu ya. Karena di sini ditanya waktu, maka T sama dengan V per Q. Oke, di sini kita punya informasi kalau T-nya itu sama dengan 2 meter. Kemudian diameternya sama dengan 7 desimeter, yang artinya jari-jarinya setengahnya, berarti dia
R-nya sama dengan 7/2 dm atau desimeter. Nah, di sini karena bicara tentang liter, liter itu sama dengan desimeter pangkat 3 ya, atau desimeter kubik ya. Sehingga untuk mempermudah perhitungan, di sini kita rubah yang satuannya masih meter, kita ubah jadi desimeter. Berarti T-nya dari 2M, dia jadi 20 dm. Jadi dalam menghitung suatu perhitungan, yang paling penting adalah satuannya harus sama, biar mudah. Kemudian informasi berikutnya, di sini kita punya debit air Q sama dengan 5 liter per menit. Oke, di sini kita tanya adalah T-nya. T-nya adalah berapa menit atau waktunya dibutuhkan berapa menit untuk air itu habis dari sebuah penampungan. Oke, mari kita hitung. Nah, T di sini tadi sama dengan V per Q nih ya. V sama dengan V per Q. Volume tabung itu berarti kan Pi R kuadrat T dibagi Q ya. Q-nya berapa tadi? Q-nya adalah 5 liter per menit. Nah, berarti di sini sama dengan sama dengan Pi-nya kita bisa pakai 22/7 dikali R. R-nya berapa tadi? R-nya 7/2 ya. 7/2 dikali 7/2 dikali T. T-nya 20 ya. Di sini bisa kita sederhanakan, 7-nya sama 7, kemudian 2 sama 20 jadi 10, kemudian 2 sama 10 jadi 5 ya. Per Q. Q-nya berapa tadi? Q-nya adalah 5, berarti per 5. Oke, sebentar saya perbaiki sama dengannya. Sama dengannya harusnya di sini ya, sejajar sama pernya. Berarti tinggal 22 dikali 7 dikali 5. 5-nya dicoret juga habis. Berarti tinggal 22 dikali 7, diperolehlah sama dengan 154 menit. Nah, jadi soalnya akan habis dalam waktu 154 menit. Oke, demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga pembelajarannya bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan boleh komen di kolom komentar di bawah. Atau kalau ada yang perlu didiskusikan boleh didiskusikan juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.